Nah, kita lanjutkan lagi mengenai Dapil 2 ya Kang ya. Dapil Jabar 2 ini kalau saya lihat untuk pusat ini banyak sekali para artis juga ya yang selebriti yang ikut mencalonkan juga. Pendapat Akang sendiri bagaimana? Kalau satu sisi mereka popularitas pasti sudah dapat ya. Nah, tapi untuk Akang sendiri apakah ini sebagai suatu tantangan kah atau saya lebih lah dibanding mereka, bagaimana Kang? Ya saya kira itu semua itu baik ya, artinya memberikan choice, memberikan pilihan pada masyarakat gitu ya. Ibaratnya kalau Teh Siska mau punya mantu, pilihannya banyak kan gitu ya, pilihannya banyak. Memang pilihan banyak itu bisa pusing, bisa juga kalau kita mempunyai kriteria ya memudahkan kita gitu ya. Istilahnya seperti itu. Jadi mangga orang yang istilahnya pengen soto ada, pengen lotek ada gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, cuma tentu saja memilih seorang wakil itu adalah tadi saya katakan seperti memilih mantu ya. Tentu sesuatu yang bisa kita titipkan membawa misi kita kan gitu kan, membawa anak gadis kita gitu. Nah, tentu saja tadi kalau orang sepuh dulu itu bilang ya harus dilihat bibit, bebet, bobot gitu kan ya. Bibit itu rekam jejaknya seperti apa, asalnya bagaimana, jangan sampai orang entah berantah gitu kan. Yang kedua bebet itu perilakunya, komitmennya, terus kemudian integritasnya, kejujurannya. Yang ketiga ya harus ada bobotnya juga. Bagaimana dia bisa mewakili kita kalau dia tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan untuk mengartikulasikan. Kan misalnya kalau calon anggota DPRD Kabupaten harus bisa berdebat dengan Pak Bupati, dengan Kepala Dinas gitu kan. Kalau di pusat ya mungkin harus berdebat dengan menteri. Dengan dirjen untuk beradu kebijakan mana yang paling cocok untuk warga, untuk masyarakat gitu kan. Nah kalau enggak takutnya nanti jadi wakil kita yang hanya 4D, datang, duduk, diam, duit. Gitu kan. Nah berbicara mengenai duit dan ini sudah menjadi apa ya, sebagian besar penilaian dari masyarakat saat ini ya mengenai anggota dewan atau caleg nih yang kalau sekarang turun ke bawah baik-baikan dengan masyarakat begitu sudah terpilih masa reses aja nggak datang kan, masa reses aja dilupakan. Nah kalau Akang sendiri bagaimana? Nah itu tantangan untuk warga supaya tadi memilih itu tidak hanya sekedar terperangah oleh saat-saat yang pendek gitu ya, tapi dari masa pendek itu bisa kelihatan tadi latar belakang, background, rekam jejak dan sebagainya gitu loh. Nah mudah-mudahan masyarakat makin ke depan juga makin pintar lah gitu. Masa mengalami kesalahan yang sama. Kalau dulu mungkin ya pemilu memilih secara bebas masih euforia gitu kan. Kalau sekarang masyarakat saya kira sudah semakin cerdas gitu ya. Nggak mungkin memilih orang entah berantah baru muncul, terus kemudian tadi tidak punya komitmen, tidak punya integritas, apalagi kapasitasnya juga kita masih bertanya gitulah. Mudah-mudahan gitu ya dengan semakin terbuka maupun media juga mengupas, ngajak ngobrol seperti ini kan warga kemudian juga bisa menilai, bisa menilai. Bagi saya pribadi juga sama, kalau misalnya ini baik untuk warga ya terima kasih kalau kami diberikan kepercayaan. Tapi kalau kira-kira tidak ya pilih yang kira-kira sesuai. Baik, nah baik tadi kan harus mengetahui rekam jejak. Masyarakat kalau pengen tahu mengenai rekam jejaknya Kang Sis bisa kemana? Pertama kita kan berikan ya biodata yang saya miliki, mungkin adalah tersebar di masyarakat gitu atau bisa ke ini ya siswanda.com, bisa melalui web siswanda.com gitu ya, ataupun di KPU juga bisa sebetulnya. Ada di KPU bisa kita browsing latar belakang ininya dan sebagainya. Jadi banyak cara untuk bisa mengakses. Juga mungkin melalui tokoh-tokoh masyarakat gitu kan. Kan kita kan sering melakukan dialog dengan kepala desa, dengan RT, RW. Masyarakat juga bisa minta rujukan pada RT, RW karena mungkin tidak seluruh masyarakat mempunyai waktu dan kemampuan untuk mencerna lebih dalam. Bisa merujuk pada pimpinan-pimpinan. Nah, mudah-mudahan pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh masyarakat tidak bias gitu ya, tidak bias tadi misalnya hanya mudah lihat terperangah seketika atau tapi lebih memikirkan kepentingan
jangka panjang masyarakat dan juga untuk kepentingan warga dan negara lah. Baik, tapi kalau nanyanya ke lurah nggak boleh menunjukkan satu orang, Kang. Ya artinya gini kan, Pak tokoh itu kan bisa memberikan rujukan itu dalam arti ini kalau Kang Sis ini begini, kalau ini begini. Semua dipaparkan. Ya, baik. Nah, lalu kenapa nih Kang, masyarakat Kabupaten Bandung dan juga Kabupaten Bandung Barat harus memilih Kang Sis? Ya mudah-mudahan gitu ya. Apa yang namanya kalau diri sendiri kan nggak elok ya, kalau pilihlah saya karena begini-begini gitu ya, mangga aja. Mungkin kan dari tadi yang saya katakan gitu ya, kan ada banyak calon, gimana lah ditelaah mengenai bibit, bebet, bobotnya gitu ya, seperti apa. Terus yang kedua ya mungkin dari obrolan-obrolan seperti ini silahkan masyarakat bisa menilai kan gitu ya. Kalau saya bilang kecap nomor 1 ya kan itu biasa gitu ya. Kalau kelebihan Kang Sis sendiri apa? Yang dirasa memang kelebihannya mungkin hitam, brewokan gitu ya, mudah untuk diingat gitu ya kira-kira. Nah kalau yang lain barangkali ya tadi insya Allah mungkin dari pengalaman yang dimiliki gitu ya. Ya sebetulnya kan namanya wakil warga itu kita mempunyai istilahnya kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Passionate ya. Passionate itu apa ya? Kita istilahnya kesukaannya. Punya kesukaan gitu ya. Namanya juga tadi menyuarakan warga gitu ya. Sukanya memang mewakili rakyat ya. Baik. Punya tekad untuk menyuarakan warga. Dan mudah-mudahan selalu dari amanah ya kan. Keaktifan tadi saya latar belakang waktu mahasiswa dengan keaktifan yang dimiliki, pernah menjadi ketua koperasi, pernah menjadi anggota dewan koperasi. Terus sekarang saya juga lagi mengembangkan tadi Pikra Bara, Perhimpunan Ekonomi Rakyat Bandung Raya. Nah itu sebagai wahana kita untuk selalu bisa berinteraksi dengan masyarakat. Baik, kalau begitu. Ya. Kang Sis, terima kasih sekali untuk sore hari ini. Saya yakin masyarakat Jabar Dapil 2 bisa lebih mengenal. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada pemirsa yang ada di rumah, khususnya warga Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Mudah-mudahan manfaat obrolan kita untuk warga, menginspirasi yang lain. Gitu iya, Kang Sis, terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi sedikit mengupas mengenai sosok dari Kang Sis ini. Saya yakin menambah informasi baru bagi Anda, dan kami serahkan semuanya kepada Anda untuk menyuarakan suara Anda di tanggal 9 April nanti. Mana nih yang memang sesuai dengan hati nurani dan juga tentu saja dengan akal sehat kita. Dan akhirnya saya Siska mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda sore hari ini. Esok kita jumpa dengan perbincangan yang berbeda. Kita akan berbincang mengenai penculik anak ada di sekitar kita. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.